Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farhani, nomor absen 18, NIM 220251610550. Di sini saya akan mempresentasikan progres tugas mata kuliah metode penelitian. Jadi untuk judulnya saya mengangkat judul Perupa dalam Revolusi, yaitu peran seniman seni rupa dan karyanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 hingga 1949. Untuk yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya adalah tentang istilah revolusi itu sendiri. Jadi istilah revolusi sering digunakan untuk melukiskan terobosan zaman dari zaman yang serupa ke zaman yang lebih baik, atau penataan ulang kehidupan masyarakat ke masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks ini, peristiwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga 49 lazim dikenal dengan istilah revolusi. Jadi konsep revolusi ini relevan untuk melukiskan peristiwa yang terjadi di Indonesia pada masa itu, ketika rakyat Indonesia bergerak bersama menyusun kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik, yaitu dengan menghapuskan kolonialisme dan mewujudkan kemerdekaan bangsa. Jadi revolusi di Indonesia ini terjadi selepas kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 45, setelah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Dan hal ini ditandai dengan datangnya pasukan sekutu ke Indonesia setelah Jepang menyerah, yang diboncengi oleh tentara dari Belanda atau NIKA. Jadi tentara Belanda ini memiliki tujuan untuk merekolonialisasi kembali dan membangun negara kolonial di Indonesia. Perjuangan masa revolusi ini seringkali diredaksikan sebagai sebuah peristiwa politik dan militer, walaupun pada kenyataannya revolusi terjadi juga dengan melibatkan seluruh dukungan lapisan masyarakat, termasuk salah satunya adalah seniman. Jadi meski partisipasi mereka dalam ranah revolusi ini jarang dinarasikan, tapi tidak menutup bahwa peran mereka juga tidaklah kecil dampaknya bila dibandingkan para pejuang yang lainnya. Golongan ini juga turut dalam perjuangan revolusi sebagai salah satu faktor penentu untuk membangun suasana perjuangan, bahkan ikut berjuang melalui kesenian. Beberapa contoh di antaranya yang terkenal adalah Duloh, kemudian ada Muhammad Toha, Avandi, dan lain-lain, yang melalui coretan-coretannya membakar semangat juang masyarakat Indonesia dan membantu agar kesetiaan rakyat itu tetap terjaga. Kemudian juga menginformasikan dan mengkomunikasikan kabar penting secara massal dengan media poster contohnya, atau bahkan langsung terjun ke garis depan dengan tujuan untuk mendokumentasikan peristiwa yang terjadi melalui lukisan. Seniman memiliki andil yang cukup besar karena bukan hanya membangun atmosfer perjuangan yang berapi-api, tapi juga banyak yang langsung terjun ke tengah medan perang. Mereka membangkitkan semangat perjuangan melalui karya seni. Tulisan ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana peran perupa dan hasil karyanya pada masa revolusi tahun 45 hingga notif 45 hingga 49. Jadi hal ini cukup penting mengingat dalam sejarah Indonesia yang dinarasikan peranan mereka itu masih jarang untuk diungkapkan, sehingga dengan tulisan ini harapannya dapat mengungkap peranan perupa dan akan difokuskan pada aktivitas dan keterlibatan perupa serta hasil karyanya dalam perjuangan kemerdekaan ini. Untuk rumusan masalahnya adalah mengetahui bagaimana sejarah perupa dan partisipasinya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45 hingga 49, kemudian bagaimana dampak dan manfaat karya seni dari perupa itu bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 45 hingga 49. Kemudian tujuan penelitiannya menyesuaikan dengan rumusan masalah. Untuk manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi khususnya dalam memahami sejarah perupa serta perannya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45 hingga 49. Kemudian penelitian ini juga diharapkan secara akademis mampu memberikan tambahan wawasan mengenai integrasi antara seni rupa dan dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta memperkaya diskursus tentang hubungan antara sejarah kemerdekaan dan dunia seni atau dunia keseni rupaan khususnya.
Jadi hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan renungan bagi pembaca serta memantik semangat perjuangan seniman muda, khususnya mahasiswa seni dalam konteks ini, sehingga kembali menyadarkan bahwa peran seniman seharusnya dapat lebih luas lagi, terutama sebagai penyambung lidah masyarakat di sekitarnya. Kita masuk di bab kedua, yaitu kajian teori. Di sini yang pertama adalah penelitian yang relevan. Jadi sebelum membuat gagasan yang akan saya angkat ini, sempat membaca beberapa kajian pustaka meliputi buku, artikel, dan jurnal, dan saya menemukan beberapa tulisan yang dirasa relevan dengan pokok bahasan tentang peran perupa dalam perjuangan kemerdekaan, sehingga dijadikan sumber rujukan dan bahan kajian. Yang pertama adalah buku dari Fatih Abdul Bari tahun 2023 yang judulnya adalah Melukis di Tengah Perang. Jadi buku ini menjelaskan atau mengisahkan peran perupa atau seniman seni rupa, khususnya seniman Duloh dan murid-muridnya yang masih anak-anak pada masa revolusi kemerdekaan, di mana mereka berperan sebagai dokumenter, kemudian pengaruh pergerakan, dan bahkan juga terjun langsung ke medan pertempuran. Yang kedua adalah buku dari Agus Burhan tahun 2013 berjudul Seni Lukis Indonesia, Masa Jepang sampai Lekra. Jadi buku ini memberikan gambaran tentang bentuk seni lukis khususnya, serta mengungkapkan faktor-faktor sosial budaya dan apa saja yang menjadi latar belakangnya di masa itu. Selain itu, dinamika dan bentuk struktur masyarakat, lembaga kesenian, serta kebudayaan yang mendukung bentuk seni lukis dalam paradigma kerakyatan juga termuat dalam buku ini. Yang ketiga adalah dari Tasyadi dan kawan-kawan tahun 96 dengan judul Partisipasi Seniman dalam Perjuangan Kemerdekaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi walaupun ranahnya di daerah Yogyakarta, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar perjuangan revolusi itu terjadi di Jogja pada tahun itu. Jadi buku ini menguraikan tentang partisipasi dan peran para seniman dan keterlibatan mereka dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Jadi para seniman ini dinilai mengorbankan semangat perjuangan rakyat pada masa mempertahankan proklamasi tersebut di daerah Jogja khususnya. Selanjutnya adalah teori utama, ada 3, yaitu tentang seniman, kemudian karya seninya sendiri, dan revolusi kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk teori utama masih berupa strukturnya, untuk penjabarannya masih dalam proses. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai progres tugas dari mata kuliah apa metode penelitian ini. Mungkin saya harap teman-teman yang melihat video ini untuk meninggalkan jejak di kolom komentar, boleh pertanyaan maupun tanggapan, atau tanggapan khususnya tentang teori utama yang mungkin ada saran bisa saya angkat, atau yang lain-lain juga boleh. Terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman Pak Ir dan juga Mbak Afril. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.